Selamat datang kembali guys. Hello. Jadi sebelum tidur aku lihat komen ini dan aku rasa kayaknya balas aja kali ya, karena lumayan sering ditanyakan kembali di TikTok juga. Terus udah pernah aku balas sih, tapi mungkin karena udah 2-3 tahun lalu banyak followers baru, jadi nggak ada salahnya dibahas lagi. Oke, so let's get started. Jadi guys, pasti teman-teman tuh pernah kan kayak keceplosan gitu, mungkin ngobrol sama teman online teman-teman, terus atau pas teman-teman lagi main ke Turki terus bilang, kamu ada keturunan Arab ya, muka kamu kayak Arab-Arab gitu. Nah kalau di Indonesia mereka tuh seneng kan kayak dimirip-miripin sama orang luar, tapi kalau di Turki sebaliknya. Kenapa? Karena ada beberapa hal, termasuk yang pertama dulu ya, faktor sejarah. Nah, faktor sejarah ini tuh berawal dari dulu mereka itu kan Ottoman Empire. Terus di masa pemerintahan Sultan yang terakhir itu kan pengaruh Ottoman Empire tuh udah sangat lemah ya. Bahkan banyak yang tidak puas dengan pemerintahan di era itu. Nah, termasuk para bangsa Arab ini. Dulu beberapa negara Arab itu merupakan bagian dari wilayah Ottoman Empire, dan mereka itu, kalau teman-teman sadar ya, bendera mereka itu tuh mirip-mirip. Nah, ini bendera seperti ini nih, itu melambangkan Arab Revolt, alias kebangkitan perlawanan bangsa Arab ke Ottoman Empire. Nah, mereka itu bersatu bersama Inggris untuk pisah dari Ottoman. Kalau teman-teman ketemu orang Turki yang nasionalis banget, mereka akan sebut alasannya karena ini. Tapi sebenarnya bukan cuma karena ini sih, karena ini kan udah ganti generasi, udah kakek-kakeknya mereka gitu. Nah, kalau generasi yang sekarang, kalau aku tangkap, itu mereka tuh nggak suka karena ada 3 faktor lagi. Yang pertama yang aku lihat, itu saking banyaknya imigran Suriah, mereka tuh merasa kurang nyaman gitu. Banyak cekcok dengan penduduk lokal gitu. Terus sebenarnya sih bukannya Turki tuh nggak suka imigran ya, karena dulu juga pernah ada imigran kayak dari Bosnia, dari Albania, itu mereka fine-fine aja. Tapi saat imigran Suriah ini, mereka tuh marah karena pertama, mereka itu dikasih uang sama pemerintah Turki, dikasih makan gratis, dikasih apartemen. Cuma mereka juga harus ingat kalau itu tuh bukan sepenuhnya uang pemerintah Turki dan bukan dari pajak mereka gitu. Jadi dulu Angela Merkel, kanselir Jerman yang pada saat itu, memang memberi tunjangan ke pemerintah Turki untuk ngebantu si para imigran Suriah ini supaya nggak melebar kemana-mana ke Europe. Jadi stop di Turki aja gitu kan, sama-sama negara Muslim, terus lebih dekat ke Timur Tengah juga gitu kan. Nah, jadi banyak yang sayangnya tuh nulis-nulis kayak no Syrian segala macam. Oke, tapi despite semua itu, banyak juga pernikahan orang Turki dan orang Syria. Jadi ada juga pengecualian ya. Ada juga yang jatuh cinta. Oke, yang kedua, karena kecemburuan sosial. Nah, kalau Arab-Arab yang Suriah itu kan tadi Arab-Arab yang pengungsi. Nah, sedangkan di sini juga ada yang kayak dari Arab Teluk, yang kayak dari Qatar, terus Kuwait, dari Emirat. Nah, mereka itu tuh tajir melintir, mereka beli apartemen di sini, terus mereka jalan-jalan, borong tas Dior, Chanel, dan misalnya kayak teman-temanku tuh bercandanya gini, lihat tuh, mereka borong barang branded, misalnya kayak di Istinye Park, itu tuh kayak sejenis Pacific Place atau Plaza Indonesianya Turki lah gitu. Kita warga lokal cuma bisa ngopi dan beli LC Waikiki. LC Waikiki itu adalah produk lokal Turki, maka di sini sangat murah, dan mereka suka jadiin itu bercandaan kayak ini mah sumbangan dari Palang Merah. Jadi kayak mereka kan punya namanya Kızılay. Itu artinya bulan sabit merah. Nah, itu karena saking banyaknya orang beli LC Waikiki, bercanda mereka itu. Nah, kemudian karena masalah attitude. Jadi orang Turki itu kurang nyaman mendengar suara orang bangsa asing tuh ngobrol keras-keras. Tapi kenapa mereka nggak sebel sama kayak turis Korea, Indonesia, padahal kita juga ngobrol di publik? Ya karena kita ngobrolnya nggak keras-keras. Nah, kalau menurut mereka, orang-orang turis-turis Arab ini suka bergerombol, terus teriak-teriak gitu, itu mereka nggak nyaman. Nah, jadi
ya begitulah ya yang aku lihat dan aku saksikan selama 4 tahun tinggal di sini. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang kalau ngeliat ada orang Turki yang mirip dengan ras Arab, ya pastilah kan mereka deket ya, lebih deket juga ke Timur Tengah, deket juga ke Eropa, jadi kayak bule nyampur Arab. Jangan dibilang ih kamu mirip ya, itu mereka nggak akan appreciate itu, mereka bahkan mungkin bisa marah sama kamu gitu. Terus kayak misalnya ada beberapa pemilik rumah nih, kita sebutnya F sahibi, itu mereka nggak mau kalau ngasih rumah mereka ke orang Arab karena mereka terlalu nasionalis dan mereka tuh kayak nggak mau kalau siapapun, ke orang Afrika pun aku kasih gitu. Yang penting jangan etnis itu. Jadi mereka benar-benar memilih banget. Dan di Turki itu nyari rumah tuh nggak gampang untuk sewa. Ada wawancaranya dulu, terus bayangin udah kayak keterima kerja, udah kayak ngelamar kerja. Terus ditanya etnisnya apa gitu, saking mereka menghindari dan saking kurang sukanya. Jadi semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Disclaimer lagi ya, nggak mungkin aku cuma karena aku tinggal di sini terus aku ikut-ikutan membenci mereka, enggak. Karena teman-teman aku yang Arab-Arab itu selama ini nggak ada masalah sih sama aku. Bahkan temanku yang Palestine itu sering ngajarin aku phrase-phrase dalam bahasa Arab. Jadi ya damailah kita di dunia ini, urusan mereka ya urusan mereka, kita nggak usah ikut-ikutan. Oke? Kalau ada pertanyaan lagi yang mungkin bisa aku jawab, jangan lupa komen. Bye.